Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi mengenai tanaman jantung pisang. Jadi dalam pohon itu bukan hanya buahnya yang dapat kita nikmati, tetapi bakal buahnya atau jantung pisangnya dapat juga kita konsumsi. Bisa jadi dalam bentuk lauk sayuran, dalam tumisan, ataupun juga menjadi perkedel jagung atau olahan lainnya. Rasanya pun sungguh nikmat di lidah kita. Jantung pisang ini memiliki banyak sekali kandungan nutrisi yang diperlukan bagi tubuh kita. Ada kalium, ada juga vitamin A, C, dan juga vitamin E. Serta ada mineral, kandungan asam amino esensial dan non-esensial juga. Cukup lengkap apa yang dimiliki oleh jantung pisang. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, kandungan serat yang sangat tinggi dalam jantung pisang dapat membantu untuk menghambat penyerapan gula darah di usus khususnya bagi para penderita gula darah tinggi atau diabetes. Dengan begitu, itu dapat meningkatkan juga kerja dari hormon insulin. Bagi Anda yang ingin mencobanya, boleh menikmati hidangan dari jantung pisang. Selanjutnya dilansir dari artikel online alodokter.com, jantung pisang memiliki efek anti peradangan dan juga anti tumor, sehingga dapat menurunkan risiko tumor tumbuh dan juga menyebar. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dari jantung pisang ini dapat juga mengurangi masalah menstruasi bagi para wanita, yaitu menurunkan rasa nyeri serta pendarahan yang berlebihan ketika datang bulan tiba. Begitu banyak manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Jika kita rajin untuk mengkonsumsinya secara beragam, tentunya manfaatnya pun akan kita rasakan. Mari kita terus bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Saya mengajak kita untuk mulai bersyukur dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 5 November ialah kita harus berperilaku bijaksana dengan ayat inti yang diambil dalam Mazmur 101 ayatnya yang kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Penjelasannya, tidak ada seorang pun yang maju atau mencolok, tetapi kita diam-diam hidup dari agama kita dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan Allah. Kemudian kita akan bersinar seperti lampu di dunia tanpa suara atau gesekan. Tidak ada yang perlu gagal, karena seseorang ada bersama mereka yang bijak dalam nasihat, mahir dalam bekerja, dan perkasa untuk mencapai rancangannya. Dia bekerja melalui agennya yang terlihat dan tidak terlihat, manusia dan ilahi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar dan akan tetap dilakukan untuk kemuliaan Allah jika semua orang terhubung dengannya, melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan profesi iman mereka. Kemurnian pikiran harus dihargai sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari pekerjaan memengaruhi orang lain. Jiwa harus dikelilingi atmosfer suci yang murni, atmosfer yang cenderung mempercepat kehidupan spiritual semua orang yang menghirupnya. Yesus dihormati atau dihina oleh kata-kata dan sikap dari mereka yang mengaku para pengikutnya. Hati harus dijaga tetap murni dan suci, karena di luar itu adalah persoalan kehidupan. Jika hati dimurnikan melalui kepatuhan pada kebenaran, tidak akan ada suka egois, tidak ada motif korup, tidak akan ada keberpihakan, tidak ada kemunafikan. Dalam kondisi masyarakat saat ini, dengan moral yang lemah, tidak hanya pada orang muda tetapi juga mereka yang sudah tua dan pengalaman, ada bahaya besar menjadi seseorang yang lalai dan memberikan perhatian utama pada hal yang menyenangkan, dan dengan demikian menciptakan iri hati, kecemburuan, dan pemikiran jahat.
Tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa mereka mengusir roh Allah dengan pikiran dan perasaan mementingkan diri sendiri, kebodohan, pembicaraan omong kosong mereka. Jika kasih karunia Kristus ditanamkan dalam hati mereka dan menanamkannya ke dalam tanah yang baik, mereka akan melakukannya, mereka akan menghasilkan buah dari karakter yang sama sekali berbeda. Kuasa pertobatan dari Allah saja yang dapat membangun prinsip-prinsip murni di dalam hati, sehingga orang fasik tidak akan menemukan apapun untuk digunakan menyerang. Kemurnian dalam ucapan dan kesopanan Kristen yang sejati harus terus dilatih. Aplikasi bagi kita hari ini, Tuhan mau agar kita dapat berperilaku bijaksana. Caranya adalah dengan terus membaca firman Tuhan, mendengarkan setiap renungannya yang baik. Itu akan memberikan kepada kita pengertian dan kita dapat memilih hal yang tepat ketika permasalahan itu datang. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, Bapa kami yang kekal, orang tua kami, pengasuh kami, dan juga sumber dari segala kebahagiaan hidup kami. Saat ini Bapa kami berterima kasih, Tuhan menginginkan agar kami boleh mengelola mulai dari pikiran kami dan hati kami, untuk boleh didapati baik dan benar di hadapan Tuhan. Mulai juga dari perkataan kami dan perilaku kami, agar kami boleh menjadi putra dan putri Tuhan, menjadi terang bagi orang lain. Di waktu yang khusus ini Tuhan, di jam doa khusus, kami rindu juga untuk turut berdoa dan menyampaikan usulan doa yang telah masuk kepada kami, yaitu usulan dari Ibu Noni Yatitada akan putranya yang sementara dalam kondisi lumpuh. Kiranya Tuhan akan menjamah putranya ini. Biarlah kesabaran dan juga pengharapan tidak putus asa, serta terus bergantung kepada Tuhan akan menjadi kekuatan baginya. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami tahu Tuhanlah yang dapat memberikan kepada sahabat kami ini, saudara iman kami ini, kekuatan dan juga berikanlah kepadanya hal-hal yang dapat dia lakukan untuk mengisi waktu-waktu sehari-hari. Dan berikan juga kekuatan kepada Ibu Noni dan juga hikmat sehingga kasih sayang yang diberikan boleh menyatakan kasih Tuhan juga. Kami pun rindu untuk mendoakan bagi orang-orang yang masih bergumul dalam penyakit mereka. Bagi Ibu Esnei bahwa orang tua kami, kiranya Tuhan boleh menjamah khusus tubuh beliau, sehingga setiap penyakit yang dialami boleh dapat segera lepas dari tubuhnya. Dan berikanlah juga kepadanya kedamaian sejati serta kebahagiaan di masa tua. Masih banyak juga sahabat-sahabat kami yang lain yang bergumul dalam pergumulan pribadi yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Malaikat Tuhan bersama dengan kami semua, dan kiranya dengan merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh mengalami suatu kekuatan yang diperbaharui, bahwa kami punya Allah yang begitu besar, Allah yang selalu beserta dengan kami, menguatkan dalam setiap hal-hal yang tidak sanggup kami lalui seorang diri. Terima kasih Tuhan, Kau tidak membiarkan kami sendirian di dunia ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami pun memohon ampun untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita terus menyampaikan usulan-usulan doa kita. Karena percayalah, Tuhan mendengar setiap isi hati pikiran kita, baik yang kita ucapkan maupun yang kita pikirkan. Kiranya jawaban doa yang pasti menjadi bagian bagi kita semua. Sampai jumpa, tetaplah bersukacita dan memiliki alasan untuk bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.